jalan sama-sama menuju security check dan langsung ke gate. Nanti di dalam gate kalau kebelet lagi nggak apa-apa, karena di dalam gate ada toilet ya. Itu daripada Bapak Ibu tercecer, ya itu panjang, saya harus nyari soalnya. Apalagi kalau sampai sana ternyata pakai internet memang di Dubai. Tuhan kami, Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. kita sekalian. Seluruh rangkaian acara kita pada hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah rata kan itu? Ingat pun nggak bisa itu. Dari dulu navigator Portugal, ya orang-orang pelaut zaman dulu, mereka rata-rata berangkat untuk menjelajahi dunia atau cari jalur perdagangan yang baru. Itu startnya dari sini, ya. Startnya dari sini Bapak Ibu. Termasuk Vasco da Gama, Gabriel Magalhaes, semuanya mereka start dari sini. Sehingga raja saat itu berinisiatif. Saat itu rajanya bukan Luigi Ronaldo, tapi Raja Manuel, Raja Manuel VI. Ya, dia berinisiatif untuk bangun ini dengan gaya arsitektur Portugal sendiri. Jadi ada gotiknya, ada renaissance-nya, campur-campur. Ini berbeda dengan gaya arsitektur Eropa atau Romawi pada umumnya, ya. Sedikit berbeda Bapak Ibu. Ya. Jadi ini namanya Tower de Belém, ya. Tower ini juga punya nama lain, ya. Punya nama lain, Santo siapa ya, saya lupa, tapi itu adalah pelindung kota Lisbon. Nah, selain sebagai lambang perlindungan kota Lisbon, ada navigator juga startnya di sini semuanya. Ini juga kalau Bapak Ibu cek semuanya di atas itu yang ada lambang salib Romawi, ya, salib Yerusalem. Itu juga ada kayak sekat-sekat Bapak Ibu, ya. Ini juga sebagai benteng pertahanan untuk memantau musuh, ya. Zaman dulu pasti banyak musuh Bapak Ibu, apalagi kawasan ini itu pernah ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Umayyah atau Abbasiyah dari utara Afrika, dari Maroko dan Aljazair sampai ke Spanyol sana. Jadi ini juga sebagai tower untuk memantau kapal-kapal ini juga. Nggak cuma dari Afrika, ya, nanti nonton di YouTube Ibu. Ayo Nazaret mendekat ke sini. Ya. Oke, mendekat ya. Bapak Ibu, itu ada kolam. Ya, tidak boleh berenang di kolam itu ya, terlalu dangkal. Oke, bisa berdiri, jangan injak ini kalau bisa. Melingkar aja, tapi jangan injak kolam ya. Ayo. Mungkin saya yang di sini. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesatan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan Daud. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama Raja mulia dan kekal.
kami diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami bermada memuji kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah. Jadi kita volunteer saja perhentian pertama saya, kedua siapa? Perhentian kedua. Kemudian ketiga, ibu keempat, ya, ibu keempat, kelima, keenam, bapak, ketujuh, saya keenam ya, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ya bu ya, 9, Ingat-ingat ya. 10. Tes ini kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, selalu mendamping hidup kami Allah sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Sanhedrin. Pada keesokan harinya, Ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Semakin lama semakin jauh meninggalkan. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lemah, penat. Badan lelah, penat dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin.
ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati sekalipun tidak bersalah. Sungguh bukan hanya salib yang dipanggil Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas Tuhan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena Tuhan Bunda Maria, kami didorong untuk ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Jadi bagi orang Kristen, salib sungguh tidak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul, namun kita akan Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan syukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanannya masih jauh, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati ia bangun. Diangkatnya lah semua, kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada
kepadamu. Sebab Dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, Kami bersyukur karena dengan ininya kasih sayang Engkau telah memulihkan martabat kami yang kemarin sudah sesat. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang berfungsi serta dari yang akan martabat kami. Terlebih semoga kami selalu berhormat dan menjaga martabat kami sendiri yang Kau tetapkan bersama kami. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Ya Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Di salib Kau melihat dan terhilang yang memuja, berapakah yang taat. Kaya belas kasih-Mu, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini dan boleh mengabdikan diri kami sepenuhnya kepada Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Salib Saudara-saudariku yang terkasih, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah amat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Oke. Ya, baik Bapak Ibu semua sudah di sini ya. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ke arah telunjuk saya atau ujung bendera. Ya, ini ada patung malaikat dan 3 anak kecil ya. Oke, jadi nah, malaikat ini yang tadi saya sempat singgung ketika kita memasuki stasi pertama, ya, yang menampakkan diri sebanyak 3 kali di tahun 1916 ya, kepada ketiga anak kecil. Penampakan 1 dan 3 itu terjadi di tempat ini Bapak Ibu. Termasuk yang ketiga mereka menerima hosti dari sang malaikat itu di tempat ini. Sedangkan penampakan pertama itu terjadi di Kova Dairia ya. Jadi malaikat perdamaian ini menampakkan diri kepada mereka 3 kali di tahun 1916. Nah, itu dianggap sebagai mempersiapkan mereka secara iman, gitu ya, untuk pada tahun berikutnya mereka akan berjumpa dengan Bunda Maria, gitu. Jadi di tempat ini malaikat menampakkan diri kepada mereka sebanyak 2 kali. Itu yang pertama dan yang ketiga. Yang kedua di lapangan Kova Dairia. Oh, yang ada patungnya di dalam ya. Iya,
pohon-pohon zaitun Bapak Ibu ya. Itu pohon-pohon yang kita bisa sebut umur panjang. Jadi ketika mereka sudah tua, mati pun itu dari ranting yang atau batang yang sudah tua itu tumbuh lagi tunas yang baru gitu ya. Iya, penampakan malaikatnya di sini yang pertama dan yang ketiga. Oh, mau berdiri sini, awas licin. Dia foto-foto 5 menit terus. Sanggup Hati-hati ya Bu, mobil-mobil. Masih kenyang sih. Kagak, nggak jauh-jauh banget kan? Nggak jauh-jauh banget, dekat-dekat aja. Setengah mati setengah. Aduh. Ya, backgroundnya di mereka foto tahun itu ya, sama dengan yang ini. Ini adalah bangunan yang sama, latar belakang di mana mereka ambil foto mereka bertiga, ya. Sehingga salah satu foto ini adalah foto paling ikonik 3 gembala dari Fatima yang mereka foto di sini. Ini lumbung, Bapak Ibu ya, lumbung untuk perbekalan makanan biasanya untuk domba-domba. Jadi mereka kalau cari makanan domba dan segala macam itu mereka taruh dulu di dalam lumbung. Kita kalau di Indonesia juga kan ada lumbung untuk taruh padi, jagung untuk persiapan beberapa bulan makanan. Sama orang-orang di desa-desa pun seperti itu ya, gitu. Jadi ini lumbung, mereka bertiga foto di sini. Nah itu adalah rumah Francesco dan Yasinta. Nanti kita masuk ke dalam, ini kan masih antri, ada grup satu lagi yang sudah lebih dulu dari kita. Ya, tapi ini saya mau menginformasikan Bapak Ibu bahwa mereka bertiga foto di tempat ini. Dan tempat ini, bangunan ini masih yang sama seperti yang dulu ketika mereka ambil foto ya. Gitu. Ini Bapak Ibu lihat genteng apa namanya nih? Gentengnya, batu-batunya semuanya sama. Bangunan zaman dulu rata-rata seperti ini Bapak Ibu, susunan batu tebal. Ya, tujuannya untuk apa? Ketika musim panas di dalam itu terasa adem, ketika musim dingin di dalam terasa hangat. Gitu. Jadi biasanya atap rumah dari genteng dan batu-batu tebal seperti ini ya susunannya. Gitu. Jadi bukan kayak satu susunan kayak kita di Indonesia. Ya. Bisa-bisanya.
ini ketika Yesus berusia 12 tahun. Ketika Yesus berusia 12 tahun, ya, terus bapak mamanya datang manggil dia di Bait Allah. Ya, mereka kan balik dari Nazaret, terus mereka cari dia di Bait Allah, ternyata dia masih ada di dalam Bait Allah kan. Nah, itu kalau yang ini, ya, ini ketika bayi Yesus dipersembahkan di Bait Allah, begitu. Jadi dulu ada salah satu, mungkin Romo lebih tahu, salah satu imam, ya, Simeon dan Hana yang menantikan kedatangan, bukan yang, ya, harus Simeon dan Hana, karena mereka kan datang, dia lihat bayi Yesus, habis itu dia sangat bersukacita ketika tahu bahwa Mesias telah datang. Gitu. Ini kejadian Yesus dipersembahkan di dalam Bait Allah. Gitu. Silakan. Itu makam Jacinta, sebelah kanan ujung itu Lucia. Ini makam Francisco. Yang mana? Bukan. Ya. Itu bukan makam. Makam cuma 3 aja di dalam sini. Itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tentu saja kita patut bersyukur kepada Tuhan karena boleh merayakan Ekaristi di Gereja Basilika Santa Maria Ratu Rosari ini, tempat yang sangat bersejarah dan istimewa bagi kita dalam perayaan Ekaristi.
sedikit hujan. Wah, turun semua ini berarti. Bapak Ibu, tas hati-hati ya, tas hati-hati. Kalau di sana nggak kelihatan yang jauh. Ya Santiago Bernabeu. Mau saya fotoin, nanti saya kirim situ. Hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti. Saya Mary Indriani, kebetulan sedang berdoa jadi nggak bisa maju ke depan. Ya, udah itu. Udah. Atas mati. Ya. Boleh. Saya lahir di Bogor, kemudian istri saya lahir di Purwokerto. Jadi ini kawin campuran nih, Iya. Sunda sama Jawa. Nah, saya dikaruniai 3 orang anak, 2 laki, 1 perempuan. Kemudian dengan dikaruniai juga 2 cucu laki-laki. Nah, saat ini saya masih bekerja di satu perusahaan kawasan industri. Nah, tapi di selain itu juga saya di Aswanti juga ada kegiatan bersama lah. Nah, Ayo Nasaret jalan. Yuk kita kumpul semua dulu. Ya. Itu ada 2 ratu Aragon. Nasaret atau souvenir Kristen pasti selalu ada ikannya. Ya, jadi ketika Kristen pulang orang kalau tanya, pengikut Yesus tidak pernah tanya lu agamanya apa. Tapi ketika dia datang, dia bertemu dengan orang baru, misalnya Pak Timotius ya. Kalau Pak namanya siapa? Pak Timotius, ya. Terus dia akan nunduk, dia akan garis ke tanah seperti ini. Nah, kalau Pak Timotius garis seperti ini sambung jadi ikan, berarti sama-sama pengikut Kristus. Ya. Jadi ya, kalau nggak berarti dia belum percaya Kristus. Dia nggak ngerti. Kalau dia garis gini terus nggak disambung, pasti dia nggak tahu itu artinya. Tapi kalau sama pengikut Kristus pasti mereka tahu Bapak Ibu. Pasti disambung jadi ikan. Ya, ikan dalam bahasa Yunani itu sama menjadi Kristen. Jadi bahasa itu karena dulu kan mereka rata-rata pakai bahasa Yunani. Makanya itu adalah salah satu simbol pertama sebelum agama Kristen itu diakui ya atau diresmikan di kerajaan Bizantium oleh Ratu Helena dan anaknya. Ya, itu mereka masih pakai logo yang ikan, gitu ya. Yang lainnya bisa.
ini rudal yang gagal meledak waktu Perang Dunia Kedua. Itu penampakan Bunda Maria di situ? Iya, cuman pilarnya dibikin di belakang altar, jadi biar kita sentuh dulu. Nanti saya coba tanya kita pemisah di sini apa di tempat lain. Yuk. Nah, penampakan Bunda Maria ke Yakobus itu terjadi di sini, yang jadi altar. Ya sama kayak gereja-gereja kuno, biasanya mereka bangun altar itu di tempat kejadian yang asli. Tapi pilar itu kan tembus ke belakang. Jadi kita sentuh pilarnya, dan ada tempat khusus untuk sentuh dan berdoa juga. Yuk. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada ketetapan-ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Satukanlah kami di dalam firman-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan dan persembahan-Mu serta intensi-intensi yang kita bawakan dalam perayaan Ekaristi ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, bersama dengan korban tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawakan diri kami beserta doa-doa permohonan kami ini. Sudilah Engkau mendengarkan dan menerimanya, serta Engkau kabulkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kuasa badani ini Engkau menghancurkan cacat celah,
mengikat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil tubuh dan darah Kristus. 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 Amin. Tubuh dan darah Kristus. 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 Happy hidup. Setiap duka kau beri penghiburan. Mereka kan sudah pasti jadi orang kudus. Hangat di tengah keputusasaan. Janjimu setia tak pernah kau ingkari. Sumber kekuatanku di setiap saat ini. Tuhan Yesus baik, sungguh baik bagiku. Di dalam hidupku kau selalu bersamaku. Tiada yang sepertimu, cinta tanpa batas. Tuhan Yesus baik, kau sumber kasih sejati. Setiap langkah nyata kau tuntun jalanku. Di dalam kesulitan kau angkat bebanku. Habis ya? Pengorbananmu tulus untuk semua umat. Iya nggak apa-apa Pak, aman.
Habis ini kita mungkin kunjungin Montjuic bentar terus makan siang. Ya. Atau mungkin langsung makan siang. Tapi harusnya dari Montjuic ke tempat makan siang nggak jauh sih. Karena makan siangnya di Patopekin itu di pantai juga. Menunya apa? Chinese. Di atas, Pak, di atas. Ya, Bapak Ibu, kalau yang sudah, ayo naik ikut saya sebagian. Naik ke atas. Ya, di atas boleh. Atau sekalian. Iya. Pas mau pulang boleh? Pipisnya? Boleh lah. Kalau udah mau pulang mah nggak apa-apa. Kalau ini kan kita ada janji kan. Jadi Bisa? ya? Bisa. Enggak, masuk itu pakai tiket dan ada jadwalnya. Iya. Masuk kemana? Masuk ke atas. Biaranya. Di dalam biara. Biasanya 15 menit. Jadi kloter 1 25 orang. 20, kloter 2 15 orang. Udah ada tiketnya masing-masing. Jadi nggak bisa ini. Jadi misalnya kloter 1 nanti sama Pak Henry, kloter 2 sama saya masuk. Kita janjiannya jam? 3.30 dan 3.45. 3.30. Oke. Janjian apa? Buat masuk ke dalam biara. Tebing aja. Tebing aja. Di sini tebing aja. Montserrat, lihat biara di atas. Kanan aja. Jadi Montserrat ini juga dijadiin pusat seni. Paduan suara mereka juga bagus.
Pas lagi ada tari. Oke. Teater. Di atas itu. Nanti saya naik dulu. Itu batu, Bu. Kayak giok. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke foto stop di depan ya untuk lihat. Jadi salah satu kelebihan Montjuïc ini karena dia bukit ya di kota Barcelona, depannya adalah pantai, makanya di sini dibangun banyak tempat seni dan olahraga Bapak Ibu ya. Nah, di depan kita ini namanya Museum Nacional Art Barcelona ya, atau MNAC ya, Museo Nacional de Art de Barcelona ya. Ini yang ini ya. Dulu ini juga sebagai kastil dan juga tempat pusat militernya kerajaan Catalunya. Oh, banyak yang ikut.
berkat hatiku. Ya, sama-sama Ibu. Stop. Haleluya, enggak usah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpuji Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bunda Tamaya hadir di sini dalam hening malam yang suci. Bisikan doa untuk menyembahmu, terang hati yang tenang membantu. Bunda yang lembut, bawa damai dalam harapan. Kasih tak pernah sirna, Kau penyelamat kami dari duka. Pancarkan cinta dalam langkah. Salam Bunda Maria, Kau yang setia, dalam doa kita berserah. Bawa cinta ke dalam jiwa. Salam Bunda yang mulia. Malam ini bintang bersinar, Bunda Maria ku temui. Hapuskan duka bagaikan embun dalam rasa tenang hatiku. Kebaktian dalam setiap nafas, jiwa yang lemah Kau kuatkan. Cahaya kasih-Mu tiada tara, tetap dalam pelukan kasih cinta. Bunda Maria penuhi hatiku, terang-Mu
merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan para kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Sanhedrin. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus, namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan pun terasa semakin berat, apalagi masih diberat dengan ditimbang talangan. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Kita meringankan duka orang yang sengsara. Tuhan Allah berkenan. Yesus jatuh kedua kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sudah ditolong oleh Simon dan Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan. Tubuh Yesus tidak bertambah sedang. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati ia bangun, diangkatnya kembali salib beratnya. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya ini menjadi kenyataan. Ia dianiaya, ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dan membawa ke tempat pembantaian. Seperti hidup domba yang perlu di depan orang-orang,
tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskan dosa dan derita. Dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak bangkit dan boleh menikmati kebahagiaan bersama. Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Berapakah yang tak kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait itu terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar yang berkelimpahan, wafatmu menghidupkan. Perhatian 13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus pergilah Maria, ibunya, saudara ibunya Maria, istri Sampai bangkit mulia. Saudara-saudariku yang terkasih, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya.
Boleh aja, tapi diam-diam ya. Boleh masuk tapi diam-diam aja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah paroki ya, paroki Lourdes. Jadi Bernadette orang tuanya nikah di sini, ya. Bernadette juga dibaptis di sini, dan pastor paroki yang mengetahui bahwa dia mengalami penampakan juga di sini. Pastor paroki ini yang lapor ke uskup apa namanya, Tardes ya, Tardes, untuk tanya Bernadette itu siapa yang dia lihat ya. Jadi pastor paroki ini yang lapor. Ya, karena kan tidak mungkin seorang pastor langsung percaya aja bahwa ada masyarakat melihat penglihatan ya. Jadi ini adalah paroki Lourdes ya, dan orang tuanya dinikahkan di sini. Ada buah, nah itu Tak kasih tahu, nggak semua TL mau bawa ke daerah sini. Mereka biasanya udah kasih acara bebas aja di bawah. Lama. Ya, ini tempat kelahirannya Bernadette. Rumahnya Santa Bernadette. Iya, rumahnya Santa Bernadette. Bernadette. Okay, let's go. Nah, ini tempat tidur. Ini tempat tidur bayi. Ranjang bayi siapa? Ranjang bayi Bernadette dan adanya pasti. Ya? Bernadette itu anak ke Tony itu pertama apa dia ya? Kayaknya enggak. Dia yang pertama ya? Nggak boleh. Cuman diizinkan ke bawah. Ruang keluarga, dapur, dan lain-lain, Pak. Oh ini.
Iya. Kamar orang tuanya. Iya. Orang tuanya tinggal tidur di sini, sekaligus ini dapur. Ini. Kalau yang sedang tuh bukan. Yang sedang Di temboknya yang direstorasi. Makanya ini kolamnya. Ini di kampungku juga bangku-bangkunya seperti ini sih. Tapi ini ada lubang. Ini udah bagus rumahnya. Temboknya ini bekas renovasi, udah direstorasi. Ada TV juga. Ini kayaknya TV dari dulu sih kalau. Nggak mungkin. Kalau saya nonton film di rumahnya bubuk banget jelek, makanya dia sakit pneumonia itu asma. Iya, tapi modelnya bubuk. Terus Pak, terus ke ujung. Keliling. Penjelasan. Ya. Oh, oke. Bapak Ibu, ini Grotto. ya. Ini adalah apa namanya? 3D. Miniatur zaman dulu pada tahun 1858, tepat di mana tahun di mana terjadinya peristiwa penampakannya. Kalau Bapak Ibu ini sekarang ini grotonya, sekarang Bapak Ibu berada di sini. Daerah sini. Kalau ini tadi bentengnya kita makan di belakang sini ya, Bapak. Oh. Ya. Groto itu Lalu rumah Groto itu bahasa Prancis. Gua. Dan ini gua kan groto. Iya. betul, groto itu gua. Jadi Acara bebas. Apa? Penjara ya. Mana? Ini itu ruangan Bukan yang dekat polisi tadi. Lekasot itu nggak ada rosarionya. Yang ada rosarionya itu. Hah? Kok ada rosarionya? Iya, tadi gambar foto apa kayak lukisan ya? Mungkin dulu ada kali yang lebih ori. Iya. Lekasot juga ini. Model ininya. Berdiri. Jadi mereka berlutut di bawah. Karena Bunda Maria itu tidak berada di posisi yang ada lilin-lilin, tapi posisinya di atas dekat ranting-ranting kecil. Yang ada patung iya, yang dikasih patung sekarang. Gitu. Sedangkan mereka itu cuma berlutut di bawah. Si Bernadette-nya. Ini ilustrasi aslinya seperti ini. Itu interogasinya ya? Ketika diinterogasi itu masih sama di usia 14 tahun. Gadis bersahabat
dipilih Tuhan. Sudah lihat gerejanya? Sudah. Iya, gereja yang pertama.